Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan membahas mengenai algoritma dan struktur data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutmainah Aisyah, NIM 2209116001 dari Prodi Sistem Informasi A Angkatan 2022. Jadi, materi yang akan saya bahas kali ini, yang pertama algoritma, yang kedua struktur data, yang ketiga sequential, selection, dan looping, yang keempat sequential search dan binary search, yang kelima algoritma tree, AVL tree, binary search tree, dan binary heap. Materi pertama adalah algoritma. Jadi, algoritma adalah langkah-langkah atau metode yang dirancang secara teratur dan terurut untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui instruksi atau tindakan. Manfaat mempelajari algoritma yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, mengembangkan cara berpikir dengan sistematis, memperkuat analisis ketika pembuatan program, dan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, algoritma ini dibagi menjadi dua, sorting dan search. Sorting ini yaitu ada merge sort, quick sort, bubble sort, selection sort, cell sort. Kemudian search terdapat binary search, sequential search, jump search, dan Fibonacci search. Kemudian implementasi algoritma. Contoh implementasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat mie instan. Yang pertama memasak air di panci, yang kedua memasukkan mie ke dalam panci, yang ketiga memasukkan bumbu-bumbu, yang keempat meletakkan mie di dalam mangkuk, dan yang kelima hidangkan mie. Algoritma ini disajikan dalam bentuk flowchart seperti pada gambar ini. Kemudian implementasi algoritma sorting atau pengurutan. Dengan menggunakan algoritma dapat menerapkan pengurutan. Contoh yang dapat diambil adalah mengurutkan suatu daftar nama pada peserta yang bergabung dalam acara seminar Universitas Mula Warman. Proses pengurutan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan masalah pengurutan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemudian implementasi algoritma searching atau pencarian. Dengan menggunakan algoritma dapat menerapkan pencarian. Contoh yang dapat diambil adalah mencari nama peserta seminar Universitas Mula Warman yang memenangkan undian. Proses pencarian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan masalah pencarian dan dilakukan langkah demi langkah. Ini adalah contoh pemrograman sorting menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan ini adalah contoh pemrograman searching menggunakan bahasa pemrograman Python. Materi kedua adalah struktur data. Jadi, struktur data adalah cara mengumpulkan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan operasi pada sebuah data dengan cara yang efektif. Manfaat mempelajari struktur data ini agar dapat membuat program yang baik, karena struktur data berguna dalam menyimpan data dan mengatur data, membuat proses pemrograman lebih mudah, meningkatkan kualitas algoritma, dan mengelola sumber data. Struktur data ini terbagi dalam beberapa jenis, yaitu array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan hash table. Implementasi struktur data. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama, implementasi algoritma stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. LIFO ini artinya elemen yang terakhir masuk, maka elemen tersebut yang akan menjadi elemen yang pertama keluar.
Stak diibaratkan sebagai tumpukan. Contohnya dalam kehidupan adalah terdapat pada riwayat transaksi nasabah bank. Riwayat transaksi nasabah bank menggunakan stak untuk menyimpan riwayat transaksi. Setiap kali nasabah melakukan transaksi seperti transfer, penarikan, transaksi tersebut ditambahkan ke dalam stak. Kemudian saat menampilkan transaksi, maka transaksi yang terakhir ditambahkan yang akan ditampilkan pertama kali. Yang kedua, implementasi algoritma queue atau antrian. Queue adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. FIFO ini artinya elemen pertama yang masuk, maka elemen tersebut yang akan menjadi elemen pertama yang keluar. Queue diibaratkan sebagai antrian. Contohnya dalam kehidupan adalah antrian teller. Saat nasabah bank datang ke bank untuk melakukan transaksi, yang dilakukan nasabah tersebut adalah mengantri di teller bank. Setiap nasabah yang tiba ditambahkan ke antrian dan akan dilayani sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah contoh pemrograman stak menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan ini adalah contoh pemrograman Q menggunakan bahasa pemrograman Python. Materi ketiga adalah sequential, selection, dan looping. Sequential di sini merupakan mekanisme aliran instruksi di mana tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Selection merupakan mekanisme aliran instruksi di mana suatu instruksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Dan looping merupakan mekanisme aliran instruksi di mana suatu instruksi dikerjakan berulang-ulang sampai suatu kondisi dicapai. Selanjutnya, materi keempat adalah sequential search dan binary search. Sequential search merupakan proses menemukan data dari array yang ditinjau dengan cara menelusuri satu persatu elemen array, mulai dari elemen array pertama sampai data yang dicari ditemukan atau sampai seluruh elemen array ditelusuri. Sequential search dapat digunakan pada array yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Ini adalah contoh dari sequential search. Cara kerja sequential search ini adalah dengan mengecek satu persatu, mulai dari indeks 0 dan dilakukan dengan cara membandingkan angka yang ingin dicari dengan angka yang terdapat dalam list. Ini adalah contoh implementasi sequential search pada program Python. Selanjutnya, binary search. Binary search merupakan proses pencarian dengan cara membagi larik menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan, dan mengecek data di posisi tengah apakah sama atau tidak dengan data yang dicari. Jika tidak, proses pencarian akan dilanjutkan ke bagian kiri atau bagian kanan. Binary search hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Jika data belum terurut, maka harus diurutkan terlebih dahulu menggunakan sorting. Ini adalah contoh dari binary search. Cara kerja binary search adalah dengan mengambil nilai tengah dan membagi list menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian setelah itu dibandingkan. Jika angka yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, maka akan dilanjutkan dengan membandingkan pada bagian kiri. Dan jika angka yang dicari lebih besar dari nilai tengah, maka akan dilanjutkan dengan membandingkan pada bagian kanan. Selanjutnya, proses tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang sampai nilai yang dicari ketemu. Ini adalah contoh implementasi binary search pada program Python. Materi selanjutnya adalah algoritma tree. Algoritma tree merujuk pada algoritma yang berhubungan dengan struktur data pohon atau tree.
Tree merupakan struktur data hierarki yang sifatnya nonlinear yang terdiri dari simpul atau node yang terhubung satu sama lain melalui garis atau edge. Dan pembahasan materi terakhir mengenai APL tree, binary search tree, dan binary heap. APL tree ini adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dengan subtree kanan. AVL berfungsi untuk menyeimbangkan binary search tree. Cara kerja pada APL tree adalah dengan menyeimbangkan binary search tree dengan melakukan proses rotate pada suatu poros. Jika berat di kanan, maka akan diputar ke kiri. Dan jika berat di kiri, maka akan diputar ke kanan. Setelah proses rotate dilakukan, maka binary search tree akan menjadi seimbang. Di sini terlihat bahwa binary search tree tidak seimbang. Node yang menyebabkan ketidakseimbangan adalah node yang bernilai 12. Kemudian dapat dilihat bahwa garisnya searah, maka dapat dilakukan single rotation untuk menyeimbangkan tree-nya. Karena lebih berat di kiri, maka akan diputar ke kanan. Kemudian terlihat di sini bahwa child berubah menjadi root. Kemudian binary search tree. Binary search tree adalah sebuah konsep penyimpanan data di mana data disimpan dalam bentuk tree yang setiap node dapat memiliki anak maksimal 2 node. Dalam binary search tree, terdapat aturan di mana anak kiri memiliki nilai lebih kecil dari parent dan anak kanan memiliki nilai lebih besar dari parent. Cara kerja pada binary search tree adalah saat memasukkan node, maka akan dibandingkan nilai node tersebut dengan nilai node root. Jika nilai node lebih kecil dari node root, maka akan diarahkan ke bagian kiri. Dan jika nilai node lebih besar dari node root, maka akan diarahkan ke kanan. Proses tersebut akan dilakukan secara berulang sampai semua pengecekan selesai. Ini adalah contoh binary search tree. Di sini akan ditambahkan node baru yang bernilai 35. Node tersebut akan dicek dengan membandingkan nilai-nilai pada binary search tree. Karena 35 lebih besar dari 30, maka akan diarahkan ke kanan. Kemudian dibandingkan kembali dengan 37. Karena 35 lebih kecil dari 37, maka diarahkan ke kiri. Setelah itu, karena bagian kiri sudah ada nilai 32, maka akan dilakukan pengecekan kembali dengan cara membandingkan. 35 lebih besar dari 32. Maka dari itu, 35 diarahkan ke dan proses selesai. Selanjutnya, binary heap. Binary heap adalah pohon binder lengkap yang digunakan untuk menyimpan data secara efisien untuk mendapatkan elemen max atau min berdasarkan strukturnya. Cara kerja binary heap adalah ketika menyisipkan node baru, maka akan dilakukan reorganisasi heap pada node baru tersebut. Proses yang sering digunakan pada reorganisasi heap node baru adalah proses shift up. Proses tersebut memastikan node baru pada posisi yang benar sesuai dengan aturan struktur data tersebut. Ini adalah contoh dari binary heap. Pada tree ini akan disisipkan nilai 8. Nilai yang disisipkan tersebut akan diarahkan ke posisi paling akhir. Kemudian dilakukan reorganisasi heap pada node baru tersebut. Proses yang dipakai adalah proses shift up dan nilai 8 tersebut berpindah posisi sesuai dengan aturannya. Sekian video dari saya, terima kasih. Sebelumnya untuk PPT dan source code dapat dilihat melalui link di deskripsi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.